Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ses Wahyudianto. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah pembahasan tentang manajemen biaya. Kali ini saya fokus pada manajemen biaya pada setiap fungsi manajemen dan berbagai jenis organisasi. Itu kita tekankan pada fungsi manajemen strategiknya. Kemudian ada cost driver, biaya pendorong. Kemudian apa pengaruh biaya manajemen terhadap bisnis kontemporer. Ada lingkungan profesional, organisasi profesi, sertifikasi profesi, etika profesi, penerapan prinsip dan peraturan. Itu yang akan kita bahas dalam pembahasan yang kedua tentang manajemen biaya ini. Tetapi sebelum melanjutkan, tetap kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat sehingga kita bisa belajar untuk menuntut ilmu, dan semoga kita bisa memaksimalkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai kebaikan dan menjauhi segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya dari sekarang sampai ila yaumil qiyamah dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan. Sebelum melanjutkan, mari kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah sya'ulillah lamul Fatihah. Oke, kita lanjutkan. Sebuah perusahaan tidak akan cukup dengan laporan manajemen yang fokus pada jangka pendek saja. Oleh karena itu perlu mengetahui bagaimana cara membuat perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif. Maka dalam pembahasan manajemen biaya ditekankan pada strategi manajemen. Setiap perusahaan yang ingin maju selalu mempunyai strategi yang unik karena strategi ini mengungkapkan faktor keberhasilan yang kritis yang harus dicapai oleh sebuah perusahaan. Faktor keberhasilan tersebut meliputi ukuran yang bersifat keuangan, laba, non-keuangan seperti pengembangan produk, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan. Hanya melalui keberhasilan faktor sukses itulah sebuah perusahaan itu mampu bertahan dari keunggulan kompetitif strategiknya. Peran manajemen biaya di sini adalah mengidentifikasi, mengukur, mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi kehandalan faktor kritis, faktor yang penting yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengembangkan strategi keberhasilan perusahaannya. Mengingat begitu pentingnya strategi perusahaan, maka manajemen biaya ini perlu, sekali lagi perlu kita perhatikan agar perusahaan itu nanti meraih puncak kesuksesan. Manajemen biaya, saya ulangi, sistem yang didesain untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk mengidentifikasi peluang penyempurnaan, perencanaan strategi, pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan, penggunaan sumber yang diperlukan oleh organisasi. Ada beberapa penerapan manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Manajemen itu sebagai ilmu, manajemen sebagai seni,
manajemen sebagai profesi dan manajemen sebagai proses. Ini saya anggap karena sudah umum, ini sudah bisa Anda pahami sendiri. Sebuah manajemen itu sebagai ilmu, seni, profesi, kemudian sebagai proses. Apa manfaat manajemen biaya itu? Ini sebuah informasi yang dibutuhkan untuk mengelola secara efektif perusahaan atau organisasi non-laba baik berupa informasi keuangan tentang biaya dan pendapatan maupun informasi non-keuangan yang relevan seperti produktivitas, kualitas maupun faktor kunci sukses lainnya yang untuk perusahaan fokus utamanya itu informasi manajemen biaya adalah manfaat dan ketepatan waktu. Informasi keuangan saja itu mengakibatkan misleading. Informasi tersebut cenderung berfokus pada jangka pendek. Untuk mencapai keberhasilan yang kompetitif, perusahaan perlu memfokuskan terutama pada faktor yang mempunyai jangka waktu yang lebih panjang seperti kecanggihan produk maupun kualitas produk, loyalitas pelanggan. Ada 4 fungsi manajemen dalam akuntansi manajemen untuk mengembangkan informasi manajemen biaya itu. Antara lain adalah manajemen strategik, perencanaan dan pengambilan keputusan, pengendalian operasional, dan penyusunan laporan keuangan. Strategik dulu itu mengembangkan posisi kompetitif maupun keunggulan kompetitif dapat menyebabkan kesuksesan yang berkesinambungan. Strategi itu merupakan perangkat, tujuan, rencana tindakan yang spesifik yang apabila dicapai akan memberikan suatu keunggulan yang kompetitif pula yang sudah diharapkan. Ini manajemen strategik meliputi identifikasi ataupun implementasi tujuan ataupun rencana-rencana atau yang sudah Anda pelajari yang mungkin sudah mendapatkan visi, misi, tujuan. Ini manajemen strategik kata kuncinya itu. Kemudian merencanakan dan mengambil sebuah keputusan meliputi penganggaran, perencanaan laba, pengelolaan arus kas, keputusan-keputusan lain yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Seperti misalnya kapan perusahaan harus menyewa, membeli fasilitas, kapan peralatan harus diperbaiki, atau harus memulai pengembangan produk baru. Pengendalian operasional. Para manajer menengah, misalnya manajemen pabrik, manajemen produk, dan para karyawan, supervisor misalnya, mengendalikan manajemen melakukan evaluasi terhadap para manajer tingkat menengah ataupun manajer di atasnya. Kalau untuk menyusun laporan ini sudah jelas karena manajemen biaya ini sebuah biaya ini harus dilaporkan gitu ya. Kemudian manajemen strategik dan manajemen biaya strategik. Kalau manajemen biaya, manajemen strategik tadi sudah, sekarang manajemen biaya strategik. Bagaimana biaya ini agar strategik tepat pada sasaran yang kita harapkan, gitu. Tekanan ini membutuhkan pemikiran yang integratif dan menyeluruh agar strategik mampu mengidentifikasi, memecahkan masalah dari sudut pandang yang luas gitu ya, lintas fungsi. Fungsi bisnis sering diidentifikasi sebagai pemasaran, produksi, keuangan, akuntansi. Fungsi tersebut bukan dipandang sebagai permasalahan seperti permasalahan produksi, permasalahan pemasaran, permasalahan akuntansi ataupun keuangan. Pendekatan yang menyeluruh, integratif, menggabungkan keahlian dari semua fungsi secara simultan dengan menggunakan tim yang bersifat lintas fungsi. Pendekatan yang integratif itu perlu dibutuhkan
dalam lingkungan yang dinamis dan kompetitif. Ini perusahaan difokuskan kepada, sekali lagi, manajemen biaya strategik itu difokuskan kepada kebutuhan pemuasan kebutuhan pelanggan, kemudian sumber daya perusahaan dari semua fungsi diarahkan untuk tujuan tersebut. Jadi kalau kemarin manajemen secara kontemporer itu adalah tentang perilaku-perilakunya, ini perilaku-perilaku dari sumber daya kebutuhan pelanggan ini harus dipikirkan. Oke, lanjut, jenis-jenis organisasi. Ada perusahaan bisnis, unit pemerintah, organisasi non-laba. Yang bisnis itu biasanya dikategorikan industri ya. Industri, kategori perdagangan atau manufaktur, jasa. Pemerintah dan organisasi non-profit itu seperti perusahaan dalam industri saja. Ini tidak dihubungkan antara jumlah uang yang dibayarkan dan jasa yang diberikan. Bahkan bentuk yang disediakan dan pelanggan menerima jasa tersebut ditentukan oleh pemerintah atau organisasi sosial. Sumber daya disediakan oleh pemerintah ataupun sumbangan. Ya. Kemudian jasa yang disediakan oleh organisasi sering disebut sebagai barang publik. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada pasar khusus untuk jasa tersebut. Ada sejumlah karakteristik untuk barang publik ini. Informasi manajemen biaya digunakan untuk menemukan harga, mengubah produk atau jasa, dan merangka meningkatkan profitabilitas, yang jelas keuntungan, memperbaharui fasilitas produksi yang tepat, dan untuk menentukan metode pemasaran atau saluran distribusi yang baru. Sebagai contoh, perusahaan manufaktur gitu aja, mempelajari implikasi biaya dari berbagai pilihan desain setiap produk. Studi desain itu meliputi analisis biaya produksi yang diproyeksikan sekaligus biaya yang dikeluarkan setelah produk tersebut selesai, yang meliputi biaya pelayanan dan biaya jaminan. Biaya jasa garansi, biaya jasa dan garansi ini biasanya merupakan serangkaian gitu. Oke. Pemakaian informasi manajemen biaya di semua jenis organisasi maupun besar maupun kecil, tingkat tingkat kehandalan perusahaan dalam hal manajemen biaya tergantung pada bentuk strategi kompetitifnya. Peran manajemen biaya di sini adalah mendukung strategi diferensiasi melalui manajemen biaya terhadap pengeluaran untuk riset dan pengembangan serta pemasaran, yang harus dipandang sama pentingnya pengeluaran untuk produksi. Ingat, diferensiasi dalam manajemen strategik gitu ya. Pada saat yang lalu, beberapa unit pemerintah, organisasi non-profit itu cenderung memfokuskan pertanggungjawaban dengan cara menghabiskan biaya yang sudah disetujui dan tidak memikirkan bagaimana mengeluarkan biaya secara efektif dan efisien. Meskipun demikian, sekarang ini terjadi pengembangan jenis organisasi menggunakan manajemen biaya untuk memanfaatkan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Khususnya untuk organisasi itu tidak berorientasi pada laba, merupakan hal yang sangat penting untuk dapat memprediksi akibat dari adanya pemotongan anggaran ataupun peningkatan jasa dari level yang direncanakan. Ini memang pemerintah umumnya biaya yang sudah disetujui oleh pemerintah itulah yang dihabiskan. Kegiatan harus terselenggara, kemudian dimaksimalkan anggarannya
agar habis. Ya. Objek biaya dan pemicu biaya, cost driver. Seperti tadi yang kita bahas. Objek biaya itu sesuatu aktivitas di mana biaya diakumulasikan. 4 jenis objek biaya. Ada produk atau kelompok produk yang saling berhubungan, jasa, departemen, ini ada departemen semisal teknik maupun sumber daya, proyek seperti proyek penelitian, promosi pemasaran, atau jasa komunitas. Objek biaya itu biasanya fokus analisis profitabilitas produk mana dan jasa mana yang menguntungkan. Untuk organisasi yang tidak berorientasi pada laba, jumlah total biaya untuk suatu objek biaya dipengaruhi oleh cost driver. Cost driver ini merupakan faktor yang mempunyai efek terhadap perubahan level biaya total suatu objek biaya. Sebagai contoh, biaya listrik dalam pabrik, objek biayanya dipengaruhi oleh jumlah jam mesin. Jadi jumlah jam mesin itu merupakan cost driver untuk biaya listrik. Cost driver umum lainnya adalah jumlah produk yang dihasilkan, jumlah mesin yang di set up, jumlah perubahan desain yang dilakukan untuk membuat suatu produk, serta jumlah promosi pemasaran dan saluran distribusi. Identifikasi analisis cost driver merupakan langkah penting dalam analisis strategik dan manajemen biaya pada suatu perusahaan. Identifikasi dan analisis cost driver merupakan dasar dalam penentuan biaya dan objek biaya secara akurat untuk pengendalian biaya objek biaya dari objek tersebut. Lingkungan bisnis kontemporer. Banyak perubahan selanjutnya lingkungan bisnis kontemporer ya. Banyak perubahan dalam lingkungan bisnis pada dekade belakang ini. Kita perlu memodifikasi yang signifikan praktek manajemen biaya. Perubahan tersebut adalah meningkatnya persaingan lingkungan bisnis global. Sudah jelas, ini seperti yang sudah saya jelaskan di industri 4.0, society 5.0. Bahwa kebutuhan perusahaan terhadap informasi manajemen biaya semakin meningkat supaya mampu bersaing. Perusahaan ini membutuhkan informasi keuangan dan non-keuangan tentang bagaimana melakukan bisnis dan bagaimana cara bersaing secara efektif di negara lain, karena ini sifatnya sudah global. Teknologi informasi dan manufaktur. Supaya dari perusahaan itu dapat kompetitif dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat ini, perusahaan di seluruh dunia mengadopsi teknologi informasi dan manufaktur yang baru. Hal ini meliputi metode persediaan tepat waktu untuk mengurangi biaya dan pemborosan yang disebabkan karena perusahaan mempertahankan bahan baku dan produk yang belum selesai dalam jumlah yang besar. Hal penting alien yang berkaitan dengan perubahan proses manufaktur adalah perbaikan sedikit demi sedikit biaya fasilitas relatif terhadap bahan dan tenaga kerja langsung. Sehingga biaya untuk mempertahankan kapasitas produksi relatif meningkat terhadap biaya bahan dan tenaga kerja langsung. Berkaitan dengan perubahan-perubahan dilakukan dalam hal perbaikan terhadap biaya produksi. Perbaikan biaya produksi dilakukan dengan apa yang disebut biaya siklus produk, yang meliputi biaya pengembangan, biaya produksi, biaya pemasaran, biaya pelayanan. Biaya hulu, biaya yang didesain, ada biaya hulu. Biaya ini didesain pengembangan hubungan dengan pemasok menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan karena meningkatnya
sasaran bahwa keputusan desain secara signifikan mempengaruhi semua biaya yang terjadi pada tahap berikutnya, yaitu produksi, penjualan, dan pelayanan. Ini apalagi teknologi informasi dan komunikasi sudah sangat pesat sekali. Oke, fokus pada pelanggan. Kunci dalam lingkungan bisnis yaitu meningkatkan harapan pelanggan terhadap fungsi dan kualitas produk. Akibatnya siklus hidup produk menjadi lebih pendek sehingga perusahaan berusaha untuk menambah model baru dan produk baru secepat mungkin. Oleh karena itu, meningkatkan intensitas persaingan secara keseluruhan, nilai produksi dan pelanggan, mengubah orientasi manajer dari produksi biaya rendah ke kuantitas besar, ke arah kualitas pelayanan dan tepat waktu penyerahan maupun kemampuan untuk merespon pada harapan pelanggan terhadap model yang spesifik. Faktor keberhasilan kritis sekarang ini berorientasi pada pelanggan. Praktek manajemen biaya juga berubah. Laporan manajemen biaya sekarang memasukkan pula ukuran tentang preferensi pelanggan dan kepuasan pelanggan. Ini yang harus kita pikirkan nanti ke depan. Organisasi manajemen. Organisasi manajemen telah berubah dalam respon perubahan pemasaran dan produksi. Karena fokusnya adalah kepuasan pelanggan. Fokusnya sekarang kepuasan pelanggan dan customer value, penilaian pelanggan. Maka tekanannya telah berubah dari ukuran kinerja yang bersifat keuangan berbasis laba menjadi ukuran kinerja yang berorientasi pada pelanggan bersifat non-keuangan seperti kualitas, ketepatan pengiriman, dan pelayanan. Demikian pula jenis organisasi yang bersifat hierarki telah diubah menjadi bentuk yang lebih fleksibel yang mendorong terjadinya kerja tim, koordinasi di antara fungsi-fungsi bisnis. Dalam menanggapi perubahan ini, praktek manajemen biaya juga akan berubah dengan memasukkan laporan yang berguna bagi tim manajer yang bersifat lintas fungsi. Di samping perubahan yang ada pada lingkungan bisnis, perubahan signifikan juga terjadi pada lingkungan sosial, politik, budaya yang mempengaruhi bisnis. Nah, ini lingkungan internal dan eksternalnya. Konsekuensi dari lingkungan yang baru adalah meningkatkan kebutuhan perusahaan untuk lebih fleksibel dan adaptif dan memerlukan pertanggungjawaban yang lebih besar kepada karyawan yang lebih ahli. Selanjutnya, perubahan cenderung memfokuskan perusahaan pada faktor di luar produksi, pelanggan utama dan masyarakat global. Meskipun manajemen biaya tetap memasukkan ukuran kinerja keuangan sebagai dasar evaluasi yang penting terhadap keberhasilan perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang, ukuran kinerja tambahan tentang pengaruh perusahaan terhadap lingkungan dan tanggapan perusahaan terhadap perubahan lingkungan yang ada juga dimasukkan dalam manajemen biaya. Faktor lingkungan merupakan faktor yang penting dalam menilai potensi keberhasilan perusahaan. Seperti yang dilihat oleh filosof Yunani bahwa individu yang sukses, perusahaan yang sukses, seseorang yang berpikir secara strategik. Perusahaan yang kompetitif menggabungkan dan mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di bisnis kontemporer ke dalam perencanaan dan praktek-praktek bisnis. Mereka melihat lingkungan baik internal maupun eksternalnya. Perubahan kompetitif perusahaan terdorong oleh pelanggan menggunakan IT yang canggih, mengantisipasi dampak perubahan yang ada dalam persyaratan pihak berwenang dan selera pelanggan. Ini mengenai lingkungan sosial, politik, budaya perusahaan. Tahapan sistem pengembangan manajemen biaya seperti
manajemen biaya, sistem pelaporan transaksi dasar. Manajemen biaya berfokus pada pelaporan keuangan pihak luar, tujuannya untuk membuat laporan keuangan yang handal. Karena ini manfaatnya manajemen biaya itu masih terbatas. Manajemen biaya menelusuri data operasional kunci dan mengembangkan menjadi informasi biaya yang lebih akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan. Pada tahap ini informasi manajemen biaya sudah dikembangkan. Tahap 4, secara strategik informasi manajemen biaya yang relevan merupakan bagian integral dari sistem 2 tahap. Yang pertama, hal pelaporan pengukuran, sementara pada tahap ketiga adalah bergeser ke arah pengendalian operasional. Tahap keempat, tujuan utama, yaitu akuntan manajemen dipandang sebagai bagian integral dari manajemen, bukan sebagai pelapor tetapi sebagai partner bisnis secara penuh. Ini keahlian mengidentifikasi, meringkas, melaporkan faktor kritis yang dibutuhkan untuk keberhasilan perusahaan. Ini sebagai partnernya. Gitu ya, bukan sebagai pengendali operasional ya, sebagai pelapor itu, tapi sebagai partnernya, bukan evaluator lagi, tapi sebagai partner perusahaan. Sekarang manajemen kontemporer, teknik manajemen kontemporer. Bank yang pertama adalah strategi perusahaan membantu pencapaian keberhasilan pada faktor keberhasilan yang kritis penting dengan menggunakan beberapa teknik di bawah ini. Seperti benchmarking, manajemen kualitas total, TQM, re-engineering, constraint, ya nanti apa, mass customization, target costing, life cycle costing, balance scorecards, itu yang akan kita bahas satu persatu. Saya ulangi lagi, benchmarking, manajemen kualitas total, re-engineering, constraint, kemudian mass customization, ada target costing, life cycle costing, balance scorecards, sudah ada 8 ya, ada 8 manajemen kontemporer. Benchmarking, perusahaan mengidentifikasi faktor keberhasilan kritis, mempelajari tentang praktek terbaik yang pernah dilakukan oleh perusahaan lain atau unit lain di dalam perusahaan, kemudian mengimplementasi perbaikan dalam proses perusahaan untuk mencapai tujuan. Sehingga ini ATM ya, amati, tiru, dan dimodifikasi, itu benchmarking. Manajemen kualitas total, TQM, Total Quality Management, handal, kemudian ketahanan, serviceability, manajemen waktu, itu adalah konsep-konsep TQM gitu ya. Kemudian ada continuous improvement, dalam manajemen disebut, dalam bahasa Jepang disebut Kaizen. Inilah TQM, itu Total Quality Management, teknik manajemen di mana para manajer dan pekerja setuju terhadap program continuous improvement dalam hal kualitas dan faktor keberhasilan kritis. Ya. Ini perbaikan terus-menerus. Dalam dalam Islam ada praktek istiqomah kan gitu. Kalau di Jepang Kaizen, kalau dalam Islam adalah istiqomah. Istiqomah itu sama, kalau kita bandingkan dengan Kaizen, mungkin ada yang mengatakan 11-12 atau lebih baik gitu. Pada intinya adalah mengerjakan sesuatu secara terus-menerus, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, tapi itu harus bertambah.
dalam konsep Islamik, siapa saja yang melaksanakan hari ini lebih baik dari dari kemarin, itulah orang yang beruntung. Ini konsep Kaizen juga seperti itu. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Istiqomah juga seperti itu. Dalam konsep Islam seperti itu. Ini hampir sama saja. Kita sebenarnya ada teori Kaizen Jepang seakan-akan sudah bangga, tetapi sebenarnya dalam Islam itu sudah ada. Nah ya, tinggal kita self motivation terhadap diri kita sendiri. Kita harus melakukan motivasi terhadap diri kita sendiri untuk Kaizen atau istiqomah. Re-engineering. Untuk menciptakan keunggulan kompetitif di mana perusahaan mengorganisasi kembali fungsi organisasi dan manajemennya. Seringkali juga menghasilkan pesanan pekerjaan yang sudah dimodifikasi, digabungkan atau dihilangkan. Re-engineering ini pemikiran ulang dan perancangan kembali proses bisnis untuk mencapai perbaikan besar-besaran. Kemudian constraint. Teknik strategik membantu perusahaan secara efektif meningkatkan faktor keberhasilan yang kritis yang sangat penting, yaitu lamanya bahan diubah menjadi produk selesai atau produk jadi. Konsep kunci dari constraint adalah output, kemampuan perusahaan menghasilkan kas melalui penjualan atau sama dengan penjualan dikurangi bahan yang dibutuhkan dalam produk yang terjual. Dalam pasar global yang kompetitif, kemampuan untuk mempunyai output lebih cepat merupakan faktor sukses kritis. Banyak manajer mengungkapkan bahwa fokus pada kecepatan dalam pendekatan constraint merupakan hal yang sangat penting. Kecepatan terpenting yang perlu diperhatikan adalah kecepatan mengembangkan produk, pengiriman produk, dan produk itu sendiri. Itulah teori of constraint. Mass customization. Produk ini menangani peningkatan variasi yang timbul dari jenis bisnis seperti ini. Didesain ulang meliputi jumlah yang besar, tetapi sedikit proses dan terutama merancang fungsi pemasaran dan distribusi. Mass customization dapat menjadi cara yang efektif bagi perusahaan untuk bersaing dalam industri di mana harapan pelanggan terhadap harga dan kualitas yang pantas bisa dipenuhi oleh perusahaan manufaktur yang sudah ada. Perusahaan harus membedakan diri dengan cara menyediakan jasa yang secara lebih cepat. Pertumbuhan mass customization dapat mengindikasikan pula peningkatan perhatian untuk memuaskan pelanggan. Ya, ini masa ini harus di-customize. Perusahaan harus melihat ini tentang perubahan masa. Keinginan masa itu apa? Target costing. Alat secara langsung muncul dari adanya persaingan pasar yang ketat dalam banyak industri. Target costing itu menentukan biaya yang diharapkan untuk satu produk berdasarkan harga yang kompetitif sehingga produk tersebut dapat diperoleh laba yang diharapkan. Jadi biaya yang ditentukan oleh harga. Perusahaan yang menggunakan target costing harus sering mengadopsi ukuran penurunan biaya yang ketat dan merancang ulang produk atau proses produksi supaya memenuhi harga yang ditentukan pasar. Target cost, harga yang ditentukan pasar dikurangi laba yang diharapkan. Ya, life cycle costing. Teknik manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi untuk memonitor biaya produk selama siklus hidup produk itu.
Jadi ini memang harus diperhatikan, diidentifikasi betul, dimonitor betul biaya-biaya produk selama siklus produk suatu barang ataupun jasa gitu ya. Balance scorecards menekankan pentingnya penggunaan informasi strategik baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan. Sekarang ini sering dikali akuntansi melaporkan kinerja perusahaan berdasarkan faktor keberhasilan kritis 4 dimensi. Dimensi keuangan, 3 lainnya dimensi non keuangan, kinerja keuangan, kepuasan pelanggan, bisnis internal, dan inovasi dan pembelajaran. Lingkungan profesional pada manajemen biaya, ada organisasi profesional, sertifikat profesional, itu nanti akan saya jelaskan secara cepat saja. Dipengaruhi oleh 2 jenis lingkungan profesional pada manajemen biaya. Kelompok organisasi ini mendukung pertumbuhan profesionalisme dalam praktek akuntansi manajemen. Organisasi mengutamakan keperluan akuntan manajemen ini ini memang konsentrasinya adalah tentang akuntan gitu ya. Ini praktek-praktek akuntan itu meningkatkan profesionalisme dan kompetensi. Ini perlu dicermati kebutuhan akuntan yang profesional sekarang sangat dibutuhkan, apalagi mencermati kebutuhan lingkungan eksternal. Mas Katimisation tadi, itulah akuntan sekarang perlu dibutuhkan untuk manajemen biaya tersebut, perlu biaya organisasi yang profesional sehingga akuntan itu mampu mengimplementasikan di perusahaan sehingga perusahaan mampu mendapatkan sebuah keuntungan gitu ya. Atau kalau kita mengomongkan manajemen biaya ini bisa efektif dan efisien gitu ya. Kemudian sertifikat profesional ada CMA, ada CFM, ada JPA. Itulah dalam teori-teori akuntansi. Ingat, manajemen biaya tadi ada 8 hal teknik manajemen kontemporer untuk mengimplementasikan perusahaan. Ada benchmarking, total quality management, ada re-engineering, ada theory of constraint TOC yang tadi saya bacakan, constraint, mass customization, target costing, life cycle costing, balance scorecard. Itu adalah teknik dalam manajemen kontemporer sekarang yang harus kita perhatikan dalam manajemen biaya. Mungkin itu yang saya sampaikan dari manajemen biaya untuk pelaku bisnis, for business. Sekarang kita harus memperhatikan hal-hal yang sudah saya sampaikan, merekam apa-apa yang sudah kita sampaikan. Ini sekali lagi sedikit sharing. Apabila hal-hal tersebut diperhatikan, insya Allah manajemen biaya dalam bisnis Anda akan lebih tertata. Manajemen biaya itu sangat penting peranannya dalam perusahaan, organisasi maupun pemerintah non-laba, baik berupa informasi keuangan tentang biaya dan pendapatan maupun informasi non-keuangan yang relevan. Seperti produktivitas, kualitas, itu merupakan kunci sukses sebuah perusahaan. Fokus utama informasi manajemen biaya itu adalah manfaatnya biaya yang sudah kita keluarkan dan
tepat waktu itu adalah kata kunci dari manajemen biaya. Kita sudah mengeluarkan biaya banyak, katakanlah gitu, sudah menganggarkan biaya, tetapi manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Sudah diperoleh atau belum? Kemudian manajemen biaya ini sudah tepat waktu atau belum? Sehingga ini perlu diperhatikan oleh seorang manajer ketika sudah menganggarkan sebuah biaya itu harus lebih menajamkan lagi bahwasanya biaya ini adalah konsennya, manfaat yang diharapkan ke depan adalah ini. Dan itu harus disetting waktunya. Ini seperti TKM, manajemen waktu tadi, Kaizen dalam Jepang. Kaizen dalam teorinya Jepang itu ketepatan waktu ataupun istiqomah yang sudah saya sampaikan. Ini tepat waktunya. Sekarang manajemen TKM itu lebih kepada times. Gitu kan ya, waktu itu ibarat kalau kita dalam Islam wal asri, sekali lagi wal asri innal insana lafi khusrin, kalau tidak tepat waktu kita akan menjadi orang yang rugi. Itulah yang perlu kita perhatikan dalam proses manajemen biaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.